Jumpa lagi dalam video saya kali ini. Saya akan memberikan tentang gambaran global tahun naga kayu 2024. Oke, tahun naga kayu sebenarnya itu dimulai dari tanggal 4 Februari 2024 ya, seperti yang saya tunjukkan melalui laser pointer ini ya. Tepatnya pada pukul 4 sore lewat 24 menit dengan basis dari UTC plus 8. Sementara yang biasanya kita rayakan yaitu Hari Raya Imlek sebenarnya adalah perayaan dimulainya musim semi itu jatuh pada tanggal 10 Februari 2024 yang merupakan penanda hari pertama dari penanggalan lunar tahunan yang juga sekaligus merupakan pertanda dimulainya musim semi. Tahun 2024 adalah tahun naga kayu. Jadi kalau kita melihat struktur daripada bahasa Mandarinnya, ini adalah Jia dan bawahnya adalah Chen, di mana Chen ini adalah mewakili binatang naga. Dua elemen yang membentuk tahun 2024 ada yang disebut sebagai batang langit dan satu sebagai cabang bumi. Jadi yang di atas ini kayu yang berwarna hijau ini adalah batang langit, sementara yang di bawah ini adalah cabang bumi, ini mewakili elemen tanah. Nah, ada beberapa pakar yang kadang menyebutkan tahun ini sebagai tahun naga api. Naga api ini basisnya dari mana? Basisnya adalah mereka mempergunakan nayin ya. Nayin itu kalau kita terjemahkan sebagai melody sound dari tahun 2024, di mana Nain itu sebenarnya adalah energi kombinasi dari energi bagian atas kayu ini dengan energi tanah yang ada di bawah. Jadi ada hitung-hitungannya, di mana nanti pada saat keduanya dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan sebuah angka yang mewakili elemen api untuk Nain tahun 2024. Di mana api di tahun 2024 ini adalah api dari Lentera. Biasanya Nain dipergunakan dalam pembacaan pace atau empat pilar ya, empat pilar nasib. Nah, mengenai kontroversi mana yang benar, apakah naga kayu ataukah naga api, saya mungkin tidak akan membahasnya karena seperti debat kusir yang tidak akan ketemu titik ujung akhirnya. Saya akan buatkan video serial tersendiri yang membahas perhitungan pengaruh nain tahunan terhadap tahun kelahiran kita. Memang itu videonya nanti akan agak panjang, nanti saya akan memperhitungkan, karena nanti keluarnya pasti akan serialnya banyak, karena dihitung berdasarkan tahun kelahiran masing-masing sio, dikaitkan dengan elemen nain tahun berjalan, dan pengaruh bintang yang masuk, dan untuk pria dan wanita sendiri itu berbeda. Kemudian mari kita kilas balik tahun 2003, kejadian yang sudah pernah saya prediksi. Saya sempat memprediksi bahwa perkembangan ekonomi di tahun 2023, pergerakan sahamnya itu tidak terlalu bullish meningkat dan lebih cenderung bearish menurun, apalagi memasuki pertengahan tahun 2023 sampai ke awal tahun 2024 nantinya. Seperti yang kita lihat yang di chart yang saya kutip dari Yahoo Finance ini, tampak bahwa pergerakan sampai pertengahan tahun memang meningkat, namun pergerakannya tidak spontan naik, ya. Jadi naik, turun, ya, naik, kemudian stabil, kemudian dia baru naik sampai pertengahan tahun, dan kemudian dia kembali turun. Demikian juga, saya juga sempat memberikan prediksi bahwa sifat elementer dua energi yin di tahun 2023 yang bisa juga diartikan adanya pergerakan tersembunyi yang bertumbuh menandakan peperangan ataupun konflik yang sifatnya tidak terdeteksi atau tersembunyi.
Seperti kita ketahui di sekitar bulan Oktober, seingat saya terjadi konflik mendadak yang sengit antara Hamas dengan Israel. Meskipun juga ada beberapa konflik, saya tidak masukkan di sini karena akan terlalu banyak. Namun yang agak menonjol adalah konflik antara Hamas dengan Israel. Kemudian kalau juga di tahun 2023 saya juga sempat sebutkan bahwa akan terjadi gempa, meskipun elemen di tahun 2023 adalah tahun keharmonisan antara elemen batang langit dan cabang buminya. Namun di tahun 2023 ini akan banyak pergerakan selesar sehingga banyak kejadian gempa bumi. Longsor akan dominan terjadi di tahun 2023. Berikut ini adalah daftar yang saya kutip dari Wikipedia tentang gempa yang terjadi di setiap tahunnya. Dan tampak di tahun 2023, seperti yang saya kotakkan warna biru ini, terjadi peningkatan kasus gempa bumi dibandingkan tahun 2022. Bagaimana keadaan umum di tahun 2024 ini? Tahun 2024 dilambangkan oleh dua elemen, di mana batang langit, energi yang berada di atas, adalah kayu, sementara elemen cabang bumi, elemen energi yang berada di bawah, adalah tanah. Seperti kita ketahui bahwa kayu itu untuk hidup harus mengambil sumber daya dari tanah, sehingga terkadang disebutkan bahwa kayu itu merusak tanah, atau dalam bahasa Mandarinnya adalah ke. Dalam kondisi konflik seperti demikian, maka di tahun 2024 ini kita akan melihat konflik yang akan semakin menguat, apalagi kita ketahui bahwa dua elemen ini, antara Jia dan Chen, ya, elemen kayu yang di atas dan elemen tanah yang di bawah ini adalah dua energi yang sifatnya yang, dan seperti kita ketahui kan alam ini terdiri dari dua elemen yin dan yang, di mana elemen yin itu sifatnya diam, tersembunyi, pasif, sementara elemen yang sifatnya bergerak, muncul, dan diketahui, serta aktif. Nah, konflik yang terjadi bisa berupa peperangan dan lain sebagainya. Selain itu, sepertinya kejadian alam seperti gempa bumi, gunung berapi meletus, tanah longsor akan lebih banyak lagi terjadi di tahun Naga Kayu 2024. Selain itu, dikarenakan naga ini di dalam konsep metafisika China adalah gudang air, maka ada kemungkinan di bulan-bulan tertentu akan terjadi musibah yang berkenaan dengan air, seperti tsunami, banjir, dan lain-lain sebagainya. Kayu Jia ini, ya, yang di atas ini, itu melambangkan sebuah karakter yang selalu patuh dan taat pada prinsip-prinsip serta keras kepala. Selain itu, kayu Jia ini juga bisa melambangkan juga seorang pemimpin. Hal ini akan diperparah dengan adanya konflik antara elemen kayu dan tanah yang terjadi di tahun 2024 ini, di mana kayu Jia ini akan mempertahankan prinsip-prinsipnya dan tidak mau bernegosiasi, sehingga konfrontasi tidak akan terelakkan. Kayu sendiri juga bisa melambangkan pertumbuhan ke atas, sehingga di tahun 2024 ini, pada saat momen tertentu di mana adanya bulan mendukung, maka kita haruslah segera bergerak bertumbuh dan jangan ketinggalan dengan pertumbuhan yang jangan ketinggalan dengan energi pertumbuhan yang ada pada saat itu. Seperti kita ketahui, kayu cianya adalah ibarat pohon besar yang menjulang ke atas, yang bila menemui rintangan biasanya agak susah untuk dibengkokkan. Maka kita akan sering menemukan masalah di area kepala bagian teratas dari tubuh manusia di tahun ini. Nah, naga Chen ini adalah salah satu kita sebutkan sebagai Star of Arts ya, atau bintang seni. Oleh karena itu di tahun ini mungkin akan banyak eksibisi tentang seni, kultural, cantikan akan berkembang dengan pesat. Namun bintang seni ini juga bisa diartikan sebagai bintang kesendirian, karena seperti kita ketahui, mereka yang pecinta seni itu pada saat akan menuangkan karyanya, mereka cenderung selalu berada dalam kesendirian. Nah, dalam hal ini, maka akan terjadi gangguan dalam hubungan interpersonal seseorang. Kemungkinan akan banyak permasalahan yang berhubungan dengan mental di tahun 2024,
dikarenakan sifat kesendirian ini. Selain itu, tanah adalah sebuah tanda konsolidasi. Konsolidasi sendiri berarti membuat sesuatu secara fisik menjadi lebih kuat dan lebih solid, atau menyatukan sesuatu sehingga menjadi lebih efektif atau koheren. Oleh karena itu, konsolidasi di sini bisa diartikan sebagai gerakan kumpulan orang-orang seperti gerakan demo misalnya, atau bisa juga perusahaan-perusahaan kecil akan berkonsolidasi menjadi satu, merger, dan lain-lain. Adanya kombinasi kayu dan tanah pegunungan yang berair ini, karena Chen ini adalah gudang air, juga bisa berarti akan banyak pergerakan penghijauan dan reboisasi terhadap tanah pegunungan yang tandus. Nah, di tahun ini akan ada pergerakan perekonomian dunia yang melambat atau menurun, dan pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan, di mana penurunan terus berlanjut meskipun tidak terlalu bergerak dengan cepat lagi penurunannya. Tahun 2024 ini terkenal dengan banyaknya pemilu hampir di 70-an negara, dengan 7 dari 10 negara dengan populasi terbesar di dunia, Bangladesh, India, Amerika Serikat, Inggris, Indonesia, Pakistan, Rusia, dan Meksiko memberikan suara. Jadi hampir semua negara-negara ini merupakan rumah dari hampir separuh penduduk dunia akan menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024. Biasanya pada saat menjelang pemilu juga perekonomian agak melambat karena menunggu terpilihnya siapa yang akan berkuasa kembali. Pembacaan saya adalah berdasarkan energi yang ada, namun berdasarkan beberapa data yang bisa kita peroleh, sebenarnya hal ini juga mendukung pergerakan dari energi ini. Mungkin di dalam hati para penonton setia channel ini, kok bisa ya, energi ini bisa memengaruhi pergerakan perekonomian. Seperti kita ketahui, kehidupan kita ini sangatlah dipengaruhi oleh energi yang ada, di mana dalam metafisika China disebutkan bahwa ada 5 energi yang berperan besar, yakni kayu, api, logam, air, dan tanah. Pergerakan energi ini sudah saya amatin beberapa tahun terakhir ini, yang terkadang bisa membuat kita terheran-heran, seperti kondisi di mana pada bulan Juni tahun lalu, 2022, yang seharusnya cuacanya lebih panas, namun malah turun hujan di beberapa kota, yang mengakibatkan timbulnya banjir. Karena di tahun ini elemen api tidak nampak, maka permasalahan kesehatan seperti seputar masalah jantung akan meningkat. Selain itu, kayu cia sendiri melambangkan kepala dan pertumbuhan atau pergerakan. Sehingga di tahun ini juga akan kita temukan permasalahan yang meningkat sehubungan dengan pergerakan seperti Parkinson, sakit kepala. Demikian juga permasalahan di organ pencernaan, diabetes juga akan meningkat di tahun ini. Unsur pekerjaan yang bergerak di bidang logam dan kayu di tahun ini akan berkembang dengan pesat, yang termasuk ke dalam bidang logam adalah sebagai berikut: ornamen logam, senjata, industri yang mengambil keputusan, administrasi, perbankan dan keuangan, pertambangan, manajer, penggalian, bela diri wushu, sumber daya manusia, industri mobil, hakim, pengacara, polisi, angkatan bersenjata, pengurus rumah tangga, industri logam, mekanikal, metalurgi, peralatan logam, alat kerja, furniture logam, perhiasan, otomobil, mekanik, pedagang emas batangan, industri pesawat terbang, perencana, perbankan, pekerjaan yang menggunakan mulut adalah yang termasuk ke dalam bidang logam. Sementara di bidang kayu, berikut ini adalah pakaian, kain, konveksi, fashion, butik, garment, toko bunga, industri tanaman, perkebunan, pertanian, sayuran, tanaman obat, rempah-rempah, kebun buah, pemotongan kayu, kerajinan kayu, furniture kayu, bahan pangan, industri kertas, percetakan, alat tulis kantor, dokter, perawat, farmasi, industri pengobatan, pendidikan, sekolah, musik, agama, pekerja sosial, keagamaan, kesusastraan, event organizer, itu semua akan berkembang. Mari kita bicarakan tentang bulan Februari 2024. Bagaimana pergerakan saham di bulan Februari ini? Kita akan menemukan bahwa elemen api sangatlah kuat di bulan ini,
Sehingga kita bisa sebutkan bahwa pergerakan saham akan bergerak naik. Sementara di bidang kesehatan, mereka yang memiliki permasalahan kulit dan alergi sepertinya akan semakin sering bermasalah. Hati-hati juga bagi mereka yang memiliki permasalahan di organ pencernaan, karena di bulan ini juga akan terjadi peningkatan masalah perut. Selain itu, di bulan Februari ini juga hati-hati bila hendak bepergian ke daerah yang rawan gempa. Kemudian untuk bulan Maret tahun 2024, untuk pertumbuhan dan perkembangan saham juga sama, namun tidak sebagus seperti di bulan Februari 2024 ini. Jadi manfaatkan momen yang ada di bulan Februari, meskipun di bulan Maret kita bisa mencicipin juga perkembangan kenaikan saham. Demikian juga dengan permasalahan kesehatan di organ kulit dan pernafasan juga akan meningkat. Tak lupa juga jaga kondisi perut Anda agar tidak mengalami permasalahan keracunan makanan. Di bulan Maret ini, daerah-daerah yang rawan gempa, meskipun ada gempa, kejadiannya tidaklah sebesar di bulan Februari. Nah, karena videonya akan agak panjang, saya akan lanjutkan untuk nantinya bulan April dan seterusnya di video saya yang berikutnya. Bila Anda menyukai video saya ini, silakan ditekan tombol like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih.